أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati
diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kehidupan yang berkah, beruntung, selamat dunia dan akhirat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Arti ayat ini Allahu a'lam bishawab. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa, setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti, maha mengetahui secara detail apa yang kalian lakukan di muka bumi ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini memberikan kepada kita tuntunan. Yang pertama, agar kita senantiasa melakukan muhasabah, menghitung, mengaudit langkah kita selama hidup di muka bumi ini. Apa yang kita harus hisab dan audit dalam hidup ini, yang pertama adalah umur kita. Alhamdulillah pada saat ini Allah takdirkan kita untuk bisa menghirup udara pada Jumat pertama di tahun 2023. Ini nikmat yang tak terhingga yang Allah curahkan kepada kita. Kalau kita menghitung nikmat Allah tentu tidak akan dapat menghitungnya karena saking banyaknya. Dalam surah Ibrahim ayat 34 misalkan Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara nikmat yang Allah curahkan pada kita, nikmat umur, nikmat usia, sehingga kita sampai pada tahun 2023 ini. Maka mari kita muhasabahi, kita audit umur kita. Apakah umur yang Allah curahkan kepada kita, yang Allah limpahkan pada kita, yang merupakan amanat dari Allah, yang akan dihisab nanti di akhirat kelak, yang merupakan juga karunia dari Allah, yang harus kita gunakan untuk bekal ibadah, bekal amal soleh, dan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Apakah usia kita sudah sesuai dengan tuntunan Allah, dengan tujuan kita hidup, atau sebaliknya justru umur kita digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang menentang aturan Allah, perbuatan maksiat kepada Allah. Padahal Rasul berpesan kepada kita, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan juga soleh perbuatannya. Apakah kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasul ini? Umur yang kita dapatkan, yang kita terima dari Allah, kita sudah isi dengan iman, dengan ibadah, dengan kesalehan-kesalehan, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sehingga kita layak mendapatkan predikat khairun nas, sebaik-baik manusia. Atau sebaliknya, justru kita menjadi orang yang terburuk di muka bumi ini. Sesuai dengan sabda Rasul, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarru amalihi. Dan sejelek-jelek manusia kata Rasul adalah orang yang panjang umurnya
tapi banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita muhasabahi, kita audit umur kita, apakah sudah kita gunakan umur yang Allah limpahkan ini, yang Allah karuniakan ini sebagai nikmat atau sebagai amanat. Kita gunakan di jalan Allah untuk ketaatan, untuk ibadah, untuk amal soleh, atau sebaliknya. Justru umur yang kita terima ini banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita audit juga anggota badan kita. Karena seluruh anggota badan ini akan juga dihisab oleh Allah. Ditanya oleh Allah pada hari kiamat, untuk apa kita gunakan panca indera kita. Mata, telinga, akal, hati, perasaan, pikiran, tangan, kaki, semuanya akan ditanya oleh Allah pada hari akhirat kelak. Mari kita muhasabahi, kita audit anggota badan kita. Dalam surah Yasin ayat 65, Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin ayat 65. Hari ini hari kiamat nanti. Di akhirat nanti semua manusia akan dihisab oleh Allah. Akan dihitung oleh Allah tentang apa yang dikerjakan di muka bumi ini. Waktu itu mulut dikunci rapat. Di dunia kita bisa bersilat lidah. Di dunia kita bisa merekayasa. Yang salah jadi benar. Yang benar jadi salah karena kepiawaian dalam berkomunikasi, berdiplomasi, berbicara. Tapi di akhirat nanti Allah akan menutup rapat mulut kita. Berbicara tangan kita. Berbicara kaki kita. Jadi saksi atas perbuatan kita di muka bumi ini. Untuk itu mari kita muhasabahi. Kita audit anggota badan kita ini. Apakah kita sudah gunakan untuk ketaatan kepada Allah? Atau sebaliknya justru anggota badan sebagai nikmat Allah, sebagai amanat Allah, kita gunakan untuk kemaksiatan kepadanya. Yang ketiga, mari kita juga audit, kita hisab ilmu dan amal kita. Apakah amal kita sudah banyak untuk bekal akhirat kita? Sudah banyak kebaikannya? Sudah banyak kesalehannya? Atau justru sebaiknya, justru amal kita banyak maksiat kepada Allah. Banyak durhaka kepada Allah. Sementara dalam surah Al-Baqarah ayat 197 misalkan. Allah menyatakan di situ bahwa sebaik-baik bekal untuk kita pulang kampung ke akhirat kita. Yaitu kampung yang damai. Yaitu kampung yang kekal abadi. Itulah iman dan amal soleh kita. Itulah kebaikan kita. Ibadah kita. Nah, kalau kita gunakan hidup ini dengan amal-amal yang buruk, dengan amal-amal yang maksiat, maka kita jadi orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat kelak. Perlu kita audit juga ilmu kita. Apakah sudah kita amalkan sesuai tuntunan agama? Kita audit juga amal perbuatan kita. Apakah sudah surplus dengan kesalehan atau justru juga mengalami defisit karena banyak keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Perlu kita muhasabahi. Ya. Demikian pula harta kita. Perlu juga kita audit harta yang Allah berikan kepada kita. Yang hakikatnya adalah karunia dan amanat darinya. Mari kita pelihara harta kita dengan cara kita cari dengan yang halal. Dan kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah dengan mekanisme misalkan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Agar harta yang Allah titipkan kepada kita ini bisa membuat kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Untuk itulah Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kita, setiap orang memperhatikan, menghisab, mengaudit apa yang telah dia kerjakan sebagai bekal untuk akhiratnya. Dengan demikian, apabila kita sudah menghisab diri kita, karena dalam sebuah ungkapan Umar bin Khattab, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah amal perbuatanmu
sebelum kau dihisab oleh Allah nanti di akhirat kelak. Apabila kita sering menghisab hidup kita, menghisab umur kita, menghisab anggota badan kita, menghisab ilmu dan amal kita, menghisab harta kita, insya Allah kita akan dimudahkan hisabnya nanti di akhirat kelak. Maka dengan demikian perbanyaklah kita mengaudit, menghisab, menghitung, memperhatikan, merenungkan semua apa yang terkerjakan di muka bumi ini untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Karena jika orang banyak menghisab dirinya, yang pertama tadi akan dimudahkan hisabnya di akhirat. Yang kedua akan dia mengetahui tentang amal perbuatannya. Jika ada perbuatan salah, jika ada perbuatan dosa, cepatlah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 135, Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Demikianlah bunyi Ali Imran ayat 135, yaitu orang-orang apabila berbuat fahisyah, berbuat dosa besar, atau berbuat kezoliman untuk dirinya sendiri, menzolimi dirinya sendiri, maka mereka cepat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke jalan Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar pada Allah atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dan tidak ada yang pengampun atas dosa manusia kecuali Allah yang maha pengampun. Dan mereka berhenti untuk berbuat dosa lagi, berbuat maksiat lagi, karena mengetahui akibat perbuatan dosa yang mendatangkan azab di dunia dan di akhirat kelak. Dengan demikian maka sikap orang-orang yang sering bermuhasabah adalah akan selalu mengingat dosa-dosanya, akan terdeteksi kesalahannya, terdeteksi kemaksiatannya, sehingga dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering berbuat maksiat, tentu dia juga tidak akan menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda amal soleh, menunda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di akhirat nanti yang akan berguna untuk diri kita adalah iman dan amal soleh kita. Ketika harta kekayaan tidak ada manfaatnya, ketika jabatan tidak ada gunanya, ketika nama besar tidak ada gunanya, kecuali iman dan amal soleh kita. Hati yang bersih karena keimanan, keikhlasan, dan kesalehan kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak tidak ada manfaatnya harta, anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan keimanan yang lurus, dan amal soleh dan takwa yang dijadikan bekal untuk akhiratnya. Dengan demikian Allah berpesan kepada kita, watazawwadu, berbekalah kalian wahai hamba-hambaku, fa inna khaira azzadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman takwalah yang akan menghantarkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Wa najjanal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan Allah akan selamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahkan orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah akan bertemu nanti di hadapan Allah. Akan bertemu nanti di hari kiamat dengan Tuhan kita Rabbul Alamin. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mengisi hidupnya dengan amal soleh, dengan ketakwaan,
dengan ketaatan kepada Allah dan menjaga tauhid dengan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Maka janganlah kita tunda-tunda untuk berbuat baik. Jangan tunda-tunda untuk beramal soleh. Karena ketika Israel datang, tidak ada lagi harapan kita untuk diundur atau dimajukan walaupun sesaat. Jangan sampai kita menyesal ketika ajal menjemput kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika ajal menjemput, maka orang yang tidak sempat berbuat baik, tidak sempat beramal soleh, tidak sempat bersedekah, tidak sempat beribadah, mereka menyesal dan mengatakan kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Tangguhkan sesaat saja ya Allah. Sebentar saja hidupku ya Allah. Jangan engkau ambil ajalku sekarang. Fa as-saddaqo wa akum minas sholihin. Agar aku bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa berbuat kebaikan-kebaikan dan termasuk hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Tapi ayat berikutnya Allah lanjutkan, ayat 11-nya Al-Munafikun. Walai yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah khabirum bima ta'malun. Kalau ajalmu sudah tiba, tidak akan pernah diundur walaupun sesaat, walaupun sedetik. Karena sudah cukup Allah berikan waktu pada kita. Waktu yang lapang, usia yang panjang, apalagi kata Allah. Maka kenapa kau tidak gunakan waktumu, umurmu, kesehatanmu, waktu luangmu, hartamu, masa mudamu. Allah sudah beri kepada engkau. Tapi engkau enggak mempergunakan itu semua. Dan sekarang kau menyesal. Setelah ajal menjemputmu, maka Allah tegaskan, walai yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal sudah datang, tidak akan pernah bisa diundur walaupun sesaat. Dengan demikian, rahimakumullah, mumpung masih Allah berikan kita panjang umur, kesehatan, kelapangan, kekuatan, demikian pula hidup di dunia ini, jangan kita sia-siakan. Jangan kita isi dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Mari kita isi hidup kita ini dengan iman, dengan ibadah, dengan amal soleh. Menebarkan kebaikan-kebaikan yang banyak sehingga hidup kita bermanfaat buat orang lain. Dan dengan demikian juga kita tingkatkan setiap saat. Ya, karena orang bermuhasabah selalu dia meningkatkan hidupnya. Meningkatkan kualitas amalnya. Kualitas ibadahnya. Karena Rasul bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini hidupnya, kualitas hidupnya, amalnya, perbuatannya, ibadahnya, imannya lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Kalau amal kita hari ini sama seperti kemarin, tidak ada perubahan, stuck, maka dia orang-orang yang dimurka oleh Allah. Dan barang siapa yang hari ini hidupnya lebih jelek dari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Putus rahmat Allah kepada orang tersebut. Dengan demikian, hadirin rahimakumullah, surah Al-Hasyr ayat 18, dari 5 pesan dari ayat tersebut, hanya satu saya sampaikan dalam khutbah ini, perbanyaklah kita bermuhasabah, yaitu mengaudit semua apa yang Allah berikan kepada kita, baik umur, anggota badan, kesehatan, demikian pula ilmu dan amal kita, dan harta kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan nanti di akhirat dalam hisab kita. Kemudian semoga juga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita, dan kita layak mendapatkan surganya Allah nanti di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah, innalladzina amanu wa amilus sholihat
ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Demikianlah khutbah singkat pada Jumat kali ini. Semoga kita semua panjang dan berkah umur kita. Allah berikan kesehatan kita lahir dan batin. Dimudahkan segala urusan kita. Diberkahkan rezeki kita. Istiqomah dalam iman dan amal soleh. Dan ketika kita meninggal dunia, husnul khatimah. Dan akhirnya kita insya Allah masuk surga secara berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa ikum ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baldina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Allahumma ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma ultub bina fi taysiri kulli asir fa inna taysura kulli asir alayka yasir wa nas'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.